Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi kaidah mantuk dan kaidah mafhum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wikensi Emiliana Saputri, nomor urut absen 32. Nama saya Ahmad Lutfati, nomor urut absen 3. Nama saya Aulia Yasna Bekasi, nomor absen 9. Nama saya Siva Safiansa, nomor urut 30. Nama saya Sofi Zain Abdika, nomor urut 28. Nama saya Muhammad Yazid Fatullah, nomor urut 15. A. Menganalisis kaidah mantuk. 1. Pengertian mantuk. Definisi mantuk adalah al-mantuqu huwa ma adalla alaihi lafzi fi mahallin nutqi ay yakunu hukman lil madhkuri wa halalan min akhwanihi. Yang artinya mantuk adalah suatu hal atau hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz sesuai bunyi tersebut. Maksud dari definisi di atas, mantuk adalah lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain, mantuk itu adalah makna yang tersurat atau terbaca. 2. Pembagian mantuk. Mantuk terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu 1. Mantuk nas, yaitu al-mantuku huwa mala yahtamilut tawila. Mantuk adalah dalil yang tidak menerima takwil. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami mantuk nas adalah lafaz-lafaz yang artinya sudah pasti dan jelas. Tidak ada kesulitan dalam memahami dan memberikan arti. Oleh sebab itu, lafaz tersebut tidak mungkin ditaklukkan. Contohnya seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa tawar kamu ma'al rakiin, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat tersebut adalah ayat tentang kewajiban mendirikan sholat dan zakat. Dalil tersebut tidak bisa ditaklukkan karena ayat tersebut sudah jelas dan tidak ada kesulitan untuk memahami kandungan hukum dan mengartikannya. Akan tetapi dalil tersebut bisa dimengerti dan mudah bagi orang yang memahami bahasa Arab. 2. Mantuk dohir, yaitu suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna tetapi makna itu bukan yang dimaksud. Kalau ada suatu perkataan dapat dipahami menurut arti yang jelas atau dohir, dan bisa juga diartikan menurut arti yang kurang jelas. Yang harus dipakai adalah makna yang terang selama tidak ada alasan untuk meninggalkan makna tersebut apabila perkataan dohir tersebut berupa lafaz. 6. Ada kemungkinan ditaksiskan, mutlak mungkin ditakyidkan. Apabila mempunyai arti yang hakiki, mungkin yang dimaksud adalah arti majazi. B. Kaidah mafhum. 1. Pengertian mafhum. Mafhum adalah mafhumu huwa madalla alaihi lafdu la fi mahalli nutqi. Mafhum adalah suatu hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz, tidak menurut bunyi lafaz itu sendiri. Maksudnya, definisi tersebut, mafhum adalah suatu lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat di balik arti mantuknya. Atau dengan kata lain, mafhum itu disebut dengan makna tersirat dari suatu lafaz. 2. Pembagian mafhum. Mafhum dibagi 2. A. Mafhum muwafaqah, yaitu al-mafhumu muwafaqatu haitsu yakuna maskutu anhu muwifiqo lil mal muftifi. Mafhum muwafaqah adalah mafhum yang apabila hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam lafaz itu cocok atau sesuai dengan yang disebutkan dalam lafaz tersebut tidak berlawanan. Maksud dari definisi di atas adalah menetapkan hukum dari makna yang sejalan atau sesuai dengan makna mantuknya yang diucapkan. Contohnya, haramnya memukul orang tua dan hal-hal yang menyakiti orang tua. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fala taqul lahuma
maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Mafhum muwafaqah dari arti kata dalam ayat di atas adalah haram, caci, menghina, dan memukul. Contoh lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Mafhum muwafaqah dari ayat tersebut adalah haram mendekati zina, diantaranya adalah berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Muwafaqah terbagi menjadi dua, yaitu satu, wafal kitab, yaitu apabila yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti berkata saja tidak boleh, lebih-lebih memukul orang tua tidak boleh hukumnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala taqul lahuma ufi, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua, lahnal kitab, yaitu apabila yang dipahami sama hukumnya dengan yang diucapkan, seperti membakar harta anak yatim tidak boleh karena sama dengan memakan harta anak yatim, haram hukumnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwala lal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wasayaslawna sa'iro, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Yang B, mafhum mukhalaf, terdiri dari berbagai macam, diantaranya adalah satu, mafhum dengan sifat yang berlakunya kebalikan. Hukum sesuatu disertai dengan sifat apabila sifat itu tidak menyertainya, contoh seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man lam yastadi minkum dawlan an yankina muhsanatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, yang artinya, dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Quran Surat An-Nisa ayat 25. Mensifatkan budak wanita yang beriman, mufhamnya haram nikah dengan budak wanita kafir. 2. Mafhum dengan goyah, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu dan berlaku pemberikan hukum setelah batas waktu tersebut berlalu. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini menunjukkan boleh makan dan minum pada waktu malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Mafhumnya haram makan dan minum setelah terbit fajar. 3. Mafhum dengan syarat, yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atun nisa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minkum nafsan faquluhu hani amri'a, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Persyaratan halalnya bagi suami memakan sebagian dari mahar atau mas kawin istrinya dengan penyerahan secara senang hati. Mafhumnya, jika istri tidak menyerahkannya dengan senang hati, maka haram bagi suami memakannya. 4. Mafhum dengan adat atau bidangan, artinya mafhum kata bidangan yaitu berlakunya kebalikan suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh bilangan itu. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ajlidu samani najaldah, maka geralah
mereka yang menuduh itu 80 kali berak. Quran Surat An-Nur ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa hukuman berak atas orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina adalah 80 berak. Mafhumnya hukum berak karena menuduh itu tidak boleh kurang atau lebih dari 80 kali. 5. Hukum dengan laqab atau gelar, yaitu mafhum dari nama yang menyatakan zat, baik nama diri seperti Ali, Jakarta, Jawa Tengah dan sebagainya, atau berbentuk kata sifat seperti pembunuh, pencuri dan sebagainya, atau nama jenis seperti emas, kaki dan sebagainya. Dalam mafhum laqab tetap berlakunya hukum bagi nama yang disebut dan melampaui yang lain, dan bagi yang lainnya itu berlaku kebalikan hukum tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.